Halo sahabat Yuki, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang kaporit berlebih pada kolam renang, serta apa sih dampaknya air yang tidak steril pada kolam renang. Karena pada Yuki Talks kali ini kita membawa tim hospitality dari Yuki Water Treatment yang bernama Mufki dan saya Larry dari Social Media Marketing. Oke nih Mas Mufki, kan sekarang di kolam renang itu tidak hanya di kalangan perumahan atau privat, ada juga yang kolam renang umum seperti di kolam renang sekolahan mungkin berolahraga, kolam berenang di hotel, atau kolam berenang kayak waterboom dan lain-lainnya. Nah, yang kita mau bahas sekarang sih sebenarnya kualitas air seperti apa sih yang ideal untuk kolam berenang? Air yang aman untuk berenang, yang pasti jika kita berenang di situ tidak menimbulkan efek samping terhadap tubuh kita seperti iritasi, seperti gangguan pernapasan. Oke nih, Mas Mufki, kan biasanya tuh kalau di kolam berenang itu kan para teknisinya atau yang menangani kolam renang tuh menggunakan klorin atau kaporit untuk mensterilisasi air agar tidak mengandung bakteri, patogen, dan virus yang tidak diinginkan nih oleh tubuh, seperti yang tadi Mas Mufki paparkan, ada penyakit yang bisa disebabkan. Nah, kira-kira dampak seberapa bahaya sih kaporit bagi tubuh sebenarnya? Baik Mas Larry, jadi kaporit yang digunakan di kolam renang tersebut jika jumlahnya terlalu banyak akan mengakibatkan seperti contoh, misalnya kita di kolam renang, kita menghirup bau-bau seperti kaporit, menyengat itu ya. Dan jika kaporit digunakan berlebihan akan menghasilkan produk sampingan yang sangat berbahaya seperti kloroamin atau kloroform. Mungkin teman-teman jika pernah nonton Conan, nah kloroform yang digunakan pada film Conan tersebut akan mengganggu pernafasan. Jadi dari kaporit yang berlebihan akan bereaksi terhadap material organik yang dihasilkan oleh urin kita, keringat kita, dan lain sebagainya, dan akan menghasilkan tadi kloroamin, kloroform yang membahayakan bagi tubuh kita. Oke, baik Mas Mufki, berarti kimia-kimia yang tadi disebutkan adalah byproducts dari kaporit ya. Betul. Yang berbahaya dan bisa membuat dampak negatif bagi tubuh. Nah, seperti kita tahu kan yang berenang itu kan nggak hanya orang dewasa, ada juga anak-anak, apalagi anak-anak susah banget dikontrol. Kalau orang dewasa mungkin kalau berenang mereka bisa kita kontrol pakai kacamata renang, mulut yang tertutup. Nah, kalau anak-anak susah nih Mas, kadang-kadang mereka tidak menggunakan kacamata renang dan mulut juga kadang-kadang terbuka. Nah, efeknya kalau masuk ke dalam tubuh apa tuh Mas? Nah, jadi jika air yang terkandung banyak kaporit dan tadi bereaksi dengan material organik dari tubuh kita dan akan masuk ke tubuh kita, jadi dia bukan bereaksi terhadap pencernaan, tapi nanti akan masuk ke pernafasan. Karena tadi byproduct tadi itu lebih gampang untuk menjadi gas, sehingga jika gas tersebut masuk ke pernafasan akan tadi menyebabkan asma, bronkitis. Bahkan di berita ada perenang profesional yang meninggal gara-gara tercemar oleh tadi byproduct kaporit tersebut. Oke, berarti sebegitu jahatnya ya ke kaporit apa klorin. Dan by the way, ya seperti kita tahu kan sebenarnya pemberian asupan kaporit terhadap air itu kan ada perhitungannya ya. Betul, bagaimana nih sahabat Yuki kalau tidak ada perhitungannya, jadi main asal masukin kaporit aja, kita tidak tahu dosisnya. Nah, itu sebenarnya ada perhitungan dosisnya nggak sih Mas? Baik Mas Larry, jadi biasanya untuk penambahan kaporit itu sebesar dosisnya itu 3 gram kaporit untuk 1 kubik air. Oke, jadi biasanya ya 3 gram kaporit 1 kubik. Nah, bayangkan yang sesuai standar aja masih ada efek negatifnya. Apalagi yang tidak mengikuti peraturan atau melebihi dosis sewajarnya. Seperti itu. Nah, by the way, tadi kan air yang steril biasanya disterilisasi dengan kaporit. Nah, untuk solusi sendiri nih Mas, ada nggak sih di luar kimia kaporit yang bisa mensterilisasi air dengan aman, nyaman? Nah, full UV bioluminar fungsinya sama nih seperti kaporit, yaitu mendesinfeksi. Tapi karena dia menggunakan sinar UV, jadi air kolam yang mengandung patogen dan
bakteri atau virus akan disinari sehingga bakteri atau virus tersebut tidak akan berkembang biak dan akan mengalami penurunan populasi. Jadi secara langsung UVC by sisi luminor tadi itu menonaktifkan DNA daripada si patogen seperti virus dan bakteri dalam air sehingga steril dan tidak bisa berkembang biak. Berarti efeknya bagus banget ya Mas ya? Bagus. Jadi dengan tidak kita menggunakan kaporit tadi yang menghasilkan byproduct, kita ganti menggunakan UV. Jadi kolam kita lebih aman. Oke, lebih aman dan tidak akan menimbulkan efek dari byproduct yang tadi sih ya, seperti pernapasan, seperti bronkitis, bahkan ada kan efek fisika daripada kaporit pada kulit, seperti kulit kering, mata merah, rambut juga agak rusak ya. Jadi secara nggak langsung juga bukan hanya aman ya Mas, tapi juga bikin kita lebih nyaman, lebih nggak takut lagi buat berenang, lebih giat buat untuk olahraga ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri tuh di mana sih dia? Di dalam kolam, apakah ditaruh di dalam kolam renang atau seperti gimana Mas? Jadi setiap kolam renang pasti kan memiliki sistem filtrasi sendiri ya kan. Jadi UV tersebut akan ditaruh di sistem tersebut. Jadi setelah ada pre-filter di awal, kemudian mungkin ada beberapa yang menggunakan ozon, baru digunakan UV tersebut untuk mendisinfeksi terakhir, sehingga air tersebut yang tadinya setelah dipakai oleh orang banyak dan dialirkan kembali itu menjadi lebih bersih kembali. Wah, berarti secara tidak langsung dapat dikatakan ini bisa dibikin kayak sirkulasi sistem ya. Jadi air yang dipakai untuk berenang tetap aman dan nyaman, serta membuat tidak was-was bagi para orang tua juga nih khususnya. Apalagi kalau kita punya privat pool, itu kan kadang-kadang di outdoor, nggak ketutup ya. Kita nggak tahu apakah ada virus dari kotoran burung, ada virus dari urin kucing dan lain-lainnya yang membawa virus tadi sehingga bisa memaparkan kita. Kalau pakai UV ini kan bisa juga jadi salah satu solutif yang go green juga ya, karena tidak pakai kaporit. Nah, untuk dapat meminimalisir sejauh mana sih meminimalisir kaporit si UVC ini? Baik Mas Leri, jadi jika kita menggunakan pool UV bioluminar ini, penggunaan kaporit akan berkurang sampai 70%. Wah, menarik banget nih. Jadi buat para pengguna kolam renang, buat aktivitas, olahraga, even buat main air aja, mau yang di rumah kek, mau yang di hotel, ini merupakan kayak keajaiban dari Tuhan gitu ya, bahwa nih ada solusi terbaru, terbaik, termutakhir dari Kanada yang dapat mensterilisasi air membuat air menjadi higienis tanpa menggunakan kaporit yang berlebih, sehingga air menjadi steril, nyaman dan aman untuk berenang di rumah. Oke sahabat Yuki, makasih banget sih sebenarnya sebelumnya untuk Mas Mufki. Nah, gimana ya kalau mau dapetin luminor UV by pool, itu gimana caranya? Baik, jadi kalau Sobat Yuki di rumah mempunyai kolam renang private ataupun untuk usaha gitu, jadi kita akan mampir ke tempat Sobat Yuki, kita tes sampel dan kita lihat nih existing sistem yang udah ada bagaimana, dan jadi untuk kolam renangnya sebesar apa, kita akan sesuaikan dengan sistem yang kita punya. Oke, jadi untuk para pengusaha kolam renang ya, waterboom, event sekolah akuatik, atau juga hotel, biasanya banyak, juga spa, itu juga. bisa langsung mengunjungi website Yuki di www.yukiwatitiva.com atau langsung ke showroom kita by the way ada di Semarang Serpong, Puri Indah Mall, Plaza Senayan, Pondok Indah Mall, juga ada di Surabaya di Pakuwon Mall, atau komen langsung aja di bawah sini. Baik sahabat Yuki sekalian, kami izin pamit, jumpa lagi di Yuki Talk selanjutnya. Sampai jumpa.